Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Pemirsa, ada salah satu teman yang nanya kepada saya mengenai amalan khusus nifsu Sa'ban. Sebenarnya pertanyaan itu udah pernah ia sampaikan dan saya pun juga udah menjawabnya lengkap dengan dalil-dalilnya. Namun kali ini pertanyaan itu kembali ia sampaikan karena adanya pernyataan dari Ustadz Abdul Somad yang menganjurkan mengamalkan amalan-amalan khusus pada bulan Sa'ban sebagaimana pada video yang saya sampaikan ini. Malam nisfu Sya'ban. Jangan lupa habis sholat maghrib baca Yasin 3 kali. Habis itu berdoa kepada Allah SWT. Malam itu nanti kalau bisa isi dengan sholat tahajud. Pas bangun sholat sunat taubat. Pas bangun pertama sholat sunat wudhu. Habis sholat sunat wudhu sholat sunat taubat. Habis itu sholat sunat tahajud. Habis itu sholat sunat witir. Sholat sunat hajat. Sholat sunat wudhu. Sholat sunat taubat. Sholat sunat tahajud. Sholat sunat hajat. Sholat sunat hajat, minta apa segala hajatnya. Habis itu sholat sunat witir. Tutup witir habis. Tunggu azan subuh. Itu nanti malam nisfu Sya'ban. Nah pemirsa, dari video yang barusan kita saksikan tersebut, tidaklah saya bermaksud menanggapi pendapatnya Ustadz Abdul Somad, tapi saya hanya menjawab pertanyaan yang diajukan oleh si kawan tersebut yang hanya merujuk pada pendapat Ustadz Abdul Somad. Bagi saya, siapapun orangnya, baik ia seorang ustadz kek, seorang kiai kek, seorang ulama kek, ya boleh-boleh saja berpendapat. Tapi perlu dipahami bahwa pendapat mereka tidak bisa dijadikan dalil. Pendapat ulama tidak bisa dijadikan dalil dan bukan dalil. Tapi sebaliknya, pendapat mereka yang malah butuh dalil. Karena pendapat mereka masih butuh dalil sebagai ukuran apakah pendapat mereka benar apa salah, maka pendapat mereka masih relatif, yakni bisa diterima namun juga bisa ditolak, bisa benar, bisa salah. Bisa diterima bila pendapat mereka sesuai dengan dalil, namun bila pendapat mereka menyelisih dalil maka harus ditolak. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Imam Malik, kullu ahadi yukhadhu min qawlihi wa yuraddu ila sahibah hadzal khabari. Setiap orang bisa diambil perkataannya, bisa juga ditolak, kecuali penghuni kubur ini, yaitu perkataan Nabi Muhammad SAW. Nah, kembali kepada pendapat Ustadz Abdul Somad tersebut, yang mana beliau menganjurkan agar setelah maghrib mengamalkan rangkaian amal baca surat Yasin 3 kali, berdoa, sholat sunnah wudhu, sholat sunnah taubat, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah witir sampai subuh selesai. Nah, rangkaian amalan-amalan khusus di bulan Sa'ban ini butuh dalil. Mana dalilnya gitu loh. Kalau ada dalil sahih, maka boleh diamalkan pendapat Ustadz Abdul Somad tersebut. Tapi kalau nggak ada dalilnya, ya nggak usah dirangkai seperti itu. Kita amalkan saja amalan-amalan sunnah yang sudah ada. Itu yang tepat. Nah, Imam As-Syaukani dalam kitabnya Al-Fawaidul Majmu'ah menjelaskan mengenai hadis, wahai Ali, barang siapa melakukan sholat pada malam nisfu Sa'ban sebanyak 100 rakaat, ia membaca setiap rakaat Al-Fatihah, membaca Al-Qul huwallahu ahad sebanyak 10 kali, pasti Allah memenuhi segala kebutuhannya, dan bla 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 bla. Hadis ini adalah maudhu, dan hadis inilah yang sering dijadikan bahwa di bulan Sa'ban itu adalah ada amalan-amalan khusus. Pada lafaz-lafaznya menerangkan tentang pahala yang diterima oleh pelakunya adalah tidak diragukan kelemahannya bagi orang yang berakal. Sedangkan sanadnya majhul, tidak dikenal. Hadis ini diriwayatkan dari jalan kedua dan jalan ketiga, semuanya maudhu dan perawinya adalah majhul. Nah, dalam kitab Al-Mutaksar, Imam As-Syaukani juga melanjutkan hadis yang menerangkan jika datang malam nisfu Sa'ban, bersolat malamlah dan berpuasalah pada siang harinya, adalah dhaif, bahkan palsu.
Dan pendapat para ahli Syam, di antaranya Hafiz Ibnu Rajab dalam bukunya Lataiful Ma'arif mengatakan bahwa perayaan malam nisfu Sya'ban adalah bid'ah dan hadis-hadis yang menerangkannya keutamanya adalah lemah. Nah, berdasarkan penjelasan ini, maka puasa khusus pada pertengahan Sya'ban itu bukan amal sunat. Karena berdasarkan kesepakatan para ulama, hukum syariat tidak bisa ditetapkan dengan hadis-hadis yang derajatnya berkisar antara lemah dan palsu. Kecuali kalau kelemahan ini bisa tertutupi dengan banyaknya jalur periwayatan dan riwayat-riwayat pendukung, sehingga hadis ini bisa naik derajatnya menjadi hadis hasan li ghairi. Dan ketika itu boleh dijadikan landasan untuk beramal, kecuali kalau isinya mungkar atau syad nyeleneh. Itu pendapat Imam Asy-Syaukani. Namun di sisi lain, kita bisa menjadikan bulan Sya'ban untuk latihan rohani dan jasmani, untuk latihan atau untuk pemanasan sebelum masuk Ramadan, yakni beramal dengan amalan-amalan yang memang sudah jelas sunnahnya, seperti puasa Senin Kemis, puasa Komariah, puasa Daud, atau memperbanyak sholat sunnah, semisal sholat duha, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahajud, sholat witir. Nah, itu dibenarkan sangat baik bila dikerjakan di bulan Sya'ban. Atau dengan meningkatkan intensitas bacaan Al-Quran, memperbanyak sedekah, itu juga baik. Nah, dengan menjadikan Sya'ban sebagai momen latihan, diharapkan seorang muslim dapat memasuki bulan Ramadan dalam keadaan siap secara fisik maupun mental, sehingga ibadah puasa dan amal lainnya di bulan Ramadan tersebut dapat dilakukan dengan maksimal. Jadi maksudnya ketika bulan Sya'ban kita dianjurkan untuk memperbanyak amalan-amalan sunnah dan meningkatkan kesungguhan menjalankan amalan-amalan wajib, itu hanya sebagai latihan untuk mempersiapkan diri agar ketika kita itu memasuki bulan Ramadan itu betul-betul bisa maksimal gitu. Itu maksudnya. Jadi sebenarnya tak ada amalan-amalan khusus di bulan Sya'ban. Dan kalau memang tak ada, ya janganlah diada-adakan. Karena orang yang membuat kebid'ahan dalam agama berarti dia telah terjerumus dalam pendustaan terhadap kandungan firman Allah Azza wa Jalla, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu. Dengan demikian, sebagaimana ayat tersebut, maka menganggap baik amalan-amalan bid'ah, ini berarti agama dianggap belum sempurna. Karena Allah dan Rasulnya telah menyatakan telah sempurnanya Islam, maka membuat suatu yang baru menyiratkan kelancangan terhadap Allah dan Rasulnya. Begitu. Jadi di bulan Sya'ban itu nggak ada amalan-amalan khusus kecuali kita hanya meningkatkan amal ibadah dengan amalan-amalan yang sudah ada. Amalan-amalan yang sudah ada, mengamalkan amalan-amalan wajib lebih menyempurnakan. Itu yang dimaksudkan. Nah, pemirsa, maka dengan sedikit penjelasan saya ini, semoga bisa menjadi edukasi bagi kita semua. Maka yang harus kita pahami bahwa apa yang tercantum dalam kitab Allah dan sunnah yang sahih itu sudah cukup bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah cukup untuk menjauhkan diri dari siksa kubur, dan sudah cukup jadi jaminan sebagai penghuni surga yang abadi. Maka tidak seharusnya mencari-cari amalan baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah maupun para sahabat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.